Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang logistic regression. Pertama, pengertian umum dari regresi logistik. Regresi logistik dapat dianggap sebagai kasus khusus regresi linear ketika hasil yang diprediksi bersifat kategoris. Jika hanya ada dua hasil, logistik regresi disebut regresi logistik binominal yang paling populer. Jika ada lebih dari dua hasil, regresi logistik disebut logistik multinomial regresi. Dalam bab ini kita mempelajari regresi logistik binomial di Excel. Regresi logistik binomial juga dapat dianggap sebagai kasus khusus LDA. Tetapi itu mekanisme mencapai keterpisahan yang baik antara kelompok data berbeda dari LDA. Nama regresi logistik berasal dari fakta bahwa fungsi logistik digunakan di model. Persamaan pada gambar berikut menunjukkan fungsi logistik dalam bentuk umumnya, di mana A, B, dan C semua bilangan positif. Rumus F dalam kurung X sama dengan C dibagi 1 plus A kali B pangkat min KX. Kemudian, fungsi sigmoid yang terkenal adalah kasus khusus dari fungsi logistik. Regresi logistik adalah model statistik yang mampu memperkirakan probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Berikan satu mewakili kasus ketika peristiwa itu terjadi dan 0 mewakili kasus ketika peristiwa itu tidak terjadi. Jadi, P1 adalah probabilitas kejadian dan P0 adalah sama dengan 1 min P1. Akhirnya P1 atau 1 min P1 adalah peluang terjadinya peristiwa tersebut. Misalkan terjadinya peristiwa tergantung pada variabel X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Dalam regresi logistik diyakini bahwa log peluang adalah fungsi linear dari Xi as digambarkan dalam persamaan pada gambar berikut dengan rumus di bawah. Memecahkan P1, kita mendapatkan fungsi logistik seperti yang ditunjukkan pada persamaan gambar berikut. Kemudian, regresi logistik tidak memaksimalkan probabilitas P1 dengan mengoptimalkan koefisien M1, M2, dan seterusnya sampai Mn. B, di sini mari kita ambil B sebagai koefisien juga. Sebaliknya, ia mencoba untuk memaksimalkan kecenderungan, lebih tepatnya berbicara kemungkinan yang terkait dengan masing-masing sampel. Jika kejadian tidak terjadi untuk sebuah sampel, kemungkinan untuk sampel ini adalah 1 min P1. Jika kejadian tersebut benar-benar terjadi pada sebuah sampel, kemungkinan untuk sampel tersebut adalah P1. Logistik regresi mencoba memaksimalkan kemungkinan semua sampel secara keseluruhan. Dengan memaksimalkan kemungkinan, regresi logistik mencapai keterpisahan yang baik antara dua kelompok. Dengan pemahaman ini, pendekatan regresi logistik kami adalah menggunakan linear regresi untuk mendapatkan satu set koefisien terlebih dahulu, dan kemudian menerapkan solver untuk mengoptimalkannya koefisien dengan memaksimalkan kemungkinan serta secara keseluruhan. Pelajari regresi logistik melalui Excel data di dalam file pada gambar berikut. Mensimulasikan skenario berikut. Misalkan ada 5 gen yang tingkat ekspresinya dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas kelangsungan hidup 5 tahun pasien dengan penyakit kanker tertentu. Nilai 1 menunjukkan pasien bertahan 5 tahun dan 0 bertidak. Di dalam file terdapat 87 sampel dan terdapat 4 baris kosong di bagian atas. Lembar kerja baris kosong ini sengaja dibiarkan di sana. Kita lihat, fungsi Excel Index dan Linus akan digunakan lagi untuk mendapatkan koefisien berdasarkan metode kuadrat kecil. Karena nilai pertama yang dikembalikan oleh Linus adalah untuk gen 5.
Dan nilai terakhir untuk koefisien B, kita perlu menyiapkan 2 baris kosong teratas seperti yang ditunjuk pada gambar berikut. Penyiapan seperti itu tidak memudahkan pengisi otomatis nanti. Rumus sebelumnya mengimplementasikan ikuti petunjuk ini untuk menjalankan regresi logistik di Excel. Langkah pertama, masukkan rumus berikut di kedua sel B3 dan B4. Indeks, lines, dan kita ikuti langkah kode rumus berikut. Alasan untuk memasukkan rumus yang sama dalam dua sel adalah yang kita inginkan untuk menjaga satu set koefisien tidak berubah, sementara membiarkan yang lain mengaturnya dimodifikasi oleh solver. Langkah kedua, isi otomatis B3 ke G3 dan B4 ke G4. Langkah ketiga, memasukkan teks berikut M1 X1 plus M2 X2 plus blank hingga MN plus B di sel H5. Kolom H mewakili ekspresi sisi kanan persamaan. Kemudian langkah keempat, di sel H6 memasukkan rumus berikut dan isi otomatis ke sel H92 dengan rumus berikut. Fungsi sum produk menghitung produk antara dua array. Perhatikan bahwa referensi absolut digunakan untuk referensi sel B4, F4, dan G4. Langkah kelima, masukkan teks P1 di sel I5. Kolom I mewakili 5 tahun probabilitas kelangsungan hidup dihitung berdasarkan nilai-nilai di kolom H. Gambar berikut. Siapkan data untuk koefisien metode kuadrat terkecil bab 6 regresi logistik di sel 16. Memasukkan rumus berikut dan isi otomatis ke sel I92. Di sel I6 masukkan rumus berikut dan isi otomatis ke sel I92. Persamaan gambar berikut. 0 min H6 represent min dalam kurung M1 M1 X1 plus M2 X2 plus titik-titik plus MN XN plus B. Sedangkan EXP 0 min H6 singkatan untuk E min plus dalam kurung MX1 1 MX2 2 plus dan seterusnya. Fungsi EXP mengembalikan kekuatan dan konstanta E dalam logaritma natural. Sekarang bagian dari kami. Lembar kerja akan terlihat seperti gambar berikut. Pada titik ini akan menarik untuk mengetahui seberapa baik koefisien yang dihasilkan oleh metode kuadrat terkecil dan membedakan dua kelompok pasien selama atau tidak bertahan 5 tahun. Kita lanjutkan. Jika lembar kerja kita memiliki hasil yang berbeda dari yang ditunjukkan pada gambar berikut, periksa kembali rumus terutama yang ada di sel H6 per K6. Gambar berikut menampilkan beberapa rumus yang dimasukkan sejauh ini. Pastikan milik kita sama dengan yang ada di gambar tersebut. Nah, kita bisa lihat tambahan di sini. Langkah ke-12, lanjutkan dengan memasukkan kecenderungan di sel L5. Langkah 13, memasukkan if G6 sama dengan 1, I6, I min 6 I6 di sel L6. Rumus ini menyatakan bahwa jika hasil sebenarnya adalah jika hasil sebenarnya adalah 1, maka kecenderungan kemungkinan adalah I6. Jika tidak, kecenderungannya adalah 1 min I6. Ke-14, isi otomatis dari sel L6 ke sel
L92. Kita 15, kita perlu memperlakukan semua nilai kecenderungan secara keseluruhan. Bisa ada cara yang berbeda untuk melakukannya, seperti menjumlahkan semua nilai dalam L6, L92, atau menghitung hasil kali L6, L92. Apa yang saya perkenalkan kepada Anda di sini adalah jumlah logaritma dari setiap nilai kecenderungan. Masukkan teks kode tersebut, kode berikut, dan seterusnya. Langkah ke-16, isi otomatis dari sel M6 ke sel M92. Langkah ke-17, di sel L1 masukkan to, maksimalkan. Langkah 18, enter the formula sama dengan sum M6 bagi M92. In cell M1, cell M1 stores the value to be maximum by solver. Langkah 19, langkah selanjutnya adalah memaksimalkan nilai dari dalam sel M1 dengan menggunakan pemecah. Pilih sel M1, klik tab utama data, klik solver. Langkah 20, menu muncul untuk kita memilih sel yang tepat dan mengatur persyaratan. Ikuti gambar berikut. A. Pilih sel dengan rumus berikut untuk tetapkan tujuan. Kemudian langkah B, rumus berikut untuk dengan mengubah sel variabel. Kemudian C, pilih max seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian D, pilih metode penyelesaian GRG nonlinear. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ahmad Khairul Mustafa. Fungsi Excel index dan lines. Mas iki macane lines popo? Di Excel index karo apa? Lines popo? LINES T. Iya, lines. Lines, oke. Fungsi Excel index dan lines akan digunakan lagi untuk mendapatkan koefisien berdasarkan metode kuadrat terkecil. Karena nilai pertama yang dikembalikan oleh lines adalah untuk gen 5 dan nilai terakhir untuk koefisien B, kita perlu menyiapkan dua baris kosong besar baris seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Penyimpanan seperti itu untuk memudahkan pengisian otomatis nanti. Rumus sebelumnya mengimplementasikan ikuti petunjuk ini untuk menjelaskan regresi logistik di Excel. Masukkan rumus berikut di kedua sel B3 dan B4. Kemudian, alasan untuk memasukkan rumus yang sama dalam dua sel adalah yang kita inginkan untuk menjaga satu set koefisien tidak berubah sementara memberikan yang lain mengaturnya dimodifikasi oleh solver. 2. Isi otomatis B3 ke G3 dan B4 ke G4. 3. Masukkan teks sel H, halaman H mewakili ekspresi sisi kanan persamaan ditunjukkan pada gambar. Di sel H6 masukkan rumus berikut dan isi otomatis ke sel H92 seperti berikut. Fungsi sum produk menghitung produk antara dua array. Perhatikan bahwa referensi absolut digunakan untuk referensi sel B4, F4, dan G4. 5. Masukkan teks P1 di sel 15, kolom 1 mewakili 5 tahun probabilitas kelangsungan hidup dihitung berdasarkan nilai-nilai di kolom H. Gambar tersebut disiapkan data untuk koefisien metode kuadrat terkecil bab 6 regresi logistik 86 di sel 16. Maksudnya rumus berikut dan isi otomatis ke sel 192.
persamaan gambar berikut representasinya babi apa sih cuk persamaan babi balik itu atur fungsi Excel index dan lines akan Fungsi Excel index dan lines akan digunakan lagi untuk mendapatkan koefisien berdasarkan metode kuadrat terkecil karena nilai pertama yang dikembalikan oleh lines adalah untuk gen 5 dan nilai terakhir untuk koefisien B. Kita perlu menyiapkan dua baris kosong teratas seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Penyiapan seperti itu untuk memudahkan pengisian otomatis nanti. Rumus sebelumnya mengimplementasikan ikuti petunjuk ini untuk menjalankan regresi logistik di Excel. 1. Masukkan rumus berikut di kedua sel B3 dan B4. Alasan untuk memasukkan rumus yang sama dalam dua sel adalah ya kita ingin untuk menjaga satu set koefisien tidak berubah sementara memberikan yang lain mengaturnya dimodifikasi oleh solver. 2. Isi otomatis B3 ke G3 dan B4 ke G4. 3. Masukkan teks M1X1 tambah M2X2 plus sampai B di sel H5, kolom H mewakili ekspresi sisi kanan persamaan. 4. Di sel H6, masukkan rumus berikut dan isi otomatis ke sel H92. Fungsi seperti berikut, menghitung produk antara dua array. Perhatikan bahwa referensi absolut digunakan untuk referensi sel B4, F4, dan G4. Masukkan teks P1 di sel 15, kolom 1 mewakili 5 tahun probabilitas kelangsungan hidup dihitung berdasarkan nilai-nilai di kolom H. Gambar berikut. Siapkan data untuk koefisien metode kuadrat terkecil bab 6 regresi logistik 86 di sel 16 masukkan rumus berikut dan isi otomatis ke sel 192. Persamaan 6 min 4 0 min H6 represent min M1X1 plus M2X2 plus sampai plus MNXN plus B, sedangkan EXP 0 min H6 singkatan untuk E min plus MX11 MX22 plus MXNN tambah B. Fungsi EXP mengembalikan kekuatan dari konstanta E atau dasar logaritma natural. Sekarang bagian dari kami, lembar kerja akan terlihat gambar seperti berikut. Pada titik ini akan menarik untuk mengetahui seberapa baik koefisien yang dihasilkan oleh metode kuadrat terkecil dapat membedakan dua kelompok pasien selamat atau tidak bertahan 5 tahun. 7. Masukkan hasil di sel J5 dan rumusnya seperti berikut. Di sel J6, rumus ini menentukan apakah probabilitas dalam kolom 1 adalah lebih besar dari 0,5. Di sini 0,5 adalah batasnya. Hasil reduksi dan pasien adalah 1 jika tidak 0. 8. Isi otomatis dari sel J6 ke sel J92. 9. Masukkan perbedaan di sel K5 dan masukkan rumusnya if 96 sama dengan J601 di sel K6. Rumus ini menyatakan bahwa jika produksi hasil kolom J cocok dengan hasil aktual di kolom G, 0 dikembalikan, jika tidak 1 dikembalikan. 10. Isi otomatis dari sel K6 ke sel K92. 11. Masukkan total div sama dengan di sel J2 dan masukkan rumus berikut dalam sel K2 dengan menghitung berapa
satu yang ada dalam lari K6 K92. Kita bisa tahu berapa banyak prediksi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya hasil. Perhatikan bahwa nilai di sel K2 adalah 52. Ini menunjukkan bahwa 53 dan 87 sampel diklasifikasikan secara salah. Hal ini diilustrasikan pada tabel berikut. Jika lembar kerja kita memiliki hasil yang berbeda dari yang ditunjukkan pada gambar di bawah, periksa kembali rumus terutama yang ada di sel H6 K6 gambar berikut. Menampilkan beberapa rumus yang dimasukkan sejauh ini. Pastikan milik kita sama dengan yang ada di gambar. 12. Lanjutkan dengan memasukkan kecenderungan di sel L5. 13. Masukkan seperti berikut di sel L6. Rumus ini menyatakan bahwa jika hasil sebenarnya adalah 1, maka kecenderungan kemungkinan adalah 16. Jika tidak, kecenderungannya adalah 1-16. 14. Isi otomatis dan sel L6 ke sel L92. 15. Kita perlu memperlakukan semua nilai kecenderungan secara keseluruhan. Bisa ada cara yang berbeda untuk melakukannya, seperti menjumlahkan semua nilai dalam L6 L92 atau menghitung hasil kali L6 L92. Apa yang saya perkenalkan pada Anda di sini adalah jumlah logaritma dan setiap nilai kecenderungan. Masukkan teks line propensi di sel MS di sel M5 dan rumus ln L6 di sel M6. 16. Isi otomatis dari sel M6 ke sel M92. 17. Di sel L1 masukkan to maksimalkan. 18. Enter the formula seperti berikut. Ini sel M1, sel M1 stores the value to be maximized by solver. 19. Langkah selanjutnya adalah memaksimalkan nilai di dalam sel M1 dengan menggunakan pemecah. Pilih sel M1, klik tab utama data, klik solver. 20. Menu muncul untuk kita memilih sel yang tepat dan mengatur persyaratan ikut gambar seperti berikut. Sampai A, pilih sel MS1 untuk terapkan tujuan. B, pulih $B S4 SG54 untuk dengan mengubah sel variabel. C, pilih mark seperti yang ditunjukkan pada gambar. D, pilih metode penyelesaian GRG nonlinear. 21. Klik tombol selesaikan. Menu lain muncul di mana membuat pastikan bahwa Cap Solver Solution dipilih seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jumlah sampel yang salah diklasifikasikan dikurangi menjadi 12 seperti yang ditunjukkan pada gambar 68. Sel K2, amati bahwa nilai di dalam sel B4 G4 diubah, yaitu dioptimalkan oleh pemecah untuk mengklasifikasikan nilai di dalam sel M1, maka berbeda dari nilai di dalam B3 G3. Ingat, pada langkah 15 saya menyebutkan bahwa kita dapat menghitung nilai di sel M1 secara berbeda. Misalnya kita bisa memasukkan rumus berikut atau yang satunya di sel M1, lalu gunakan software untuk memaksimalkan nilai dalam M1 dengan mengoptimalkan koefisien dalam sel B4 G4. Saya ingin menantang Anda untuk mencoba kedua rumus ini dan membandingkan hasilnya dengan metode yang digunakan dalam buku ini. Ada juga yang mencoba metode lain. Ini merangkup bab lain. Tentu ini Excel cukup mampu melakukan analisis regresi logistik. Tujuan: 1. Mekanisme regresi logistik. 2. Fungsi logistik, fungsi sigmoid dan ODDS.
3. Asumsi bahwa long of odds adalah fungsi linear. 4. Fungsi Excel if index lines dan sumordut. 5. Fungsi Excel EXP dan LN. 6. Penggunaan software. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur langkah demi langkah melakukan regresi logistik di Excel. Yaitu pertama, untuk melakukan analisis kami mempertimbangkan kumpulan dari data 10 mesin dari suatu industri. Ketersediaan mesin bisa positif atau negatif. Digit biner 1 sama dengan positif dan 0 sama dengan negatif. Dan nilai ini ditampilkan di kolom B. Umur mesin tersebut ada di kolom C dan rata-rata jam kerjanya per minggu ada di kolom D. Jadi dataset kami berada di kisaran sel B5 sampai D4, D14. Nilai variabel pemecah regresi awal berada pada rentang sel C16 sampai D18. Seluruh prosedur analisis dijelaskan di bawah ini langkah demi langkah. Jadi sudah tersedia kolom untuk percobaan. Langkah pertama, masukkan kumpulan data Anda. Saya sudah memasukkan data-data saya. Pertama, masukkan dataset Anda secara akurat ke dalam Excel. Untuk analisis kami masukkan dataset dalam rentang sel B5 sama dengan D14. B5 sampai D14 ya. Kemudian masukkan variabel keputus pemecah Anda. Kami memasukkan dalam rentang sel D16 sampai D18. Kami mengasumsikan semua nilai variabel sebagai 0,01 ini ya. Langkah kedua, evaluasi nilai logit. Kita akan menghitung nilai logit untuk dataset. Kami mengidentifikasikan nilai logit sebagai X dalam perhitungan kami. Rumus nilai logit adalah di sini B0, B1 dan B2 adalah variabel regresi. Kita menuliskan rumus berikut di sel 5. Gunakan tanda mutlak untuk membekukan nilai sel variabel. Jika Anda tidak mengetahui cara memasukkan tanda absolute cell reference, Anda dapat memasukkan dengan beberapa cara. Saya contohkan ya. Kita tambahkan datanya di sini. Kita tambahkan. Kita mark dulu. Samakan. Kita samakan dulu. Data X. Kita enter. Sini sama dengan tanda dolar D, dolar lagi 16 plus dolar lagi D, dolar lagi 17 tanda bintang atau kali C5 plus dolar lagi D, dolar lagi 18 kali D5 ya. Lalu kita tekan OK.
tertera hasilnya 0,76 ya. Lalu kita tarik aja dari sini untuk melihat data keseluruhan. Nah, tertampil data keseluruhan. Lalu langkah ketiga, tentukan eksponensi logit untuk setiap data. Di sini kita akan menghitung nilai eksponensial dari nilai logit. Untuk itu kita akan menggunakan fungsi exp. Untuk menentukan nilai eksponensial x, tuliskan rumus berikut di sel F5. F5 ya. Berarti ini E, kita buat dulu kotakannya. E X, kita tuliskan sama dengan XP E5. Kita enter. Nah, tampil datanya. Kita tarik ke bawah garisnya. Nah, demikian pula untuk langkah keempat, hitung nilai probabilitas. Px adalah nilai probabilitas terjadi peristiwa X. Probabilitas kejadian X dapat didefinisikan sebagai Px sama dengan E pangkat X per 1 plus E pangkat X. Untuk menghitungnya, tulis rumus berikut di sel G5. Kita menuju sel G5. Sebelumnya kita buat kotakan dulu. Kita menambahkan di sini P dalam kurung X. Rumusnya F5 per 1 tambah F5. Kita enter, kita tarik lagi sini biar keseluruhan data tertampil. Lah, seperti demikian. Langkah kelima, evolusi jumlah nilai log kemungkinan. Pada langkah ini kita akan mengevolusi nilai kemungkinan log. Setelah itu kita akan menggunakan fungsi sum untuk menambahkan semua data. Untuk menghitung nilai log likelihood, kita akan menggunakan fungsi ln di data kita di sel H5. Tulis selesai rumus berikut ini. Saya akan menuliskan rumusnya ya. Baik, di sini saya akan menuliskan untuk langkah kelima. Dengan kita ketik dulu ya headernya. Ini biar sesuai dengan temanya, kita besaran aja nggak apa-apa. Kita berikan rumus B5
kali ln per bintang ln dalam kurung G5 kita tutup kurungnya, lalu kita tambah 1 min B5 kali ln dalam kurung 1 min G5. Kita enter. Nah, kita tarik aja untuk melihat keseluruhan hasilnya. Seperti itu. Setelah itu kita di sel H5 H15 ya, H15 berarti. H15 ini berarti ya, kita tandai dulu. Nah, untuk totalnya dengan cara kita menjumlahkan dengan sum H5 sum dalam kurung H5 sampai H14 pagar dalam kurung. Nah, kita muncul hasilnya ya. Langkah 6, gunakan alat analisis solver untuk analisis akhir. Sekarang kita akan melakukan analisis regresi akhir. Kita akan melakukan analisis melalui perintah solver. Jika Anda tidak melihatnya di tab data, Anda harus mengaktifkan solver dari Excel Edge In dengan cara ke File, Option, terus ke Add-ins ya, udah. Ke Add-ins, lalu ke Excel Add-ins, bener, terus go solvers Add-ins, lalu oke. Setelah itu buka tab data, buka, lalu ke solver, lalu pilih max, benar-benar kita ketikkan dolar D, dolar lagi 16,2 dolar D, dolar 18. Lalu kita make, jangan dicentang ya, lalu solve. Ini ganti H ya,
H5 15. Lalu pilih keep solver, lalu kita oke. Terakhir kita akan melihat nilai variabel dalam rentang sel D16 sampai 18 diubah. Selain itu kita juga akan melihat nilai kolom E, F, G, H juga menunjukkan perbedaan dari langkah sebelumnya. Ini ya, sudah tertampil di sini. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.